Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi ya bersama Mr. Arif, bersama Pak Arif untuk kesempatan devosi di pagi hari ini, tanggal 28 Januari 2021. Dan pagi hari ini kita akan membahas satu cerita yang luar biasa dari kisah perjanjian lama. Tapi sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami akan kembali melakukan devosi. Kami sadar sepenuhnya Bapa bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang berdosa, yang cacat di hadapan-Mu. Tapi atas anugerah-Mu, atas pengorbanan putra-Mu di atas kayu salib, kami boleh dilayakan dan kami boleh disucikan kembali. Kami boleh diangkat kembali menjadi anak-anak yang kemudian dilayakan untuk menjadi ahli waris dari kerajaan surga Bapa. Oleh karena itu, pada pagi hari ini ketika kami akan melakukan devosi, kami mohon kiranya Engkau tetap menyertai kami, menuntun kami, memberkati kami, sehingga devosi kami pada pagi hari ini boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Ampuni kesalahan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, jadi anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca di dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-22. Ayub 1 ayat 22, begini bunyi firman Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, anak-anak sekalian, Bapak yakin kalian sudah tahu tentang kisah daripada seorang Ayub. Ya, kisah Ayub itu adalah kisah yang sangat terkenal, salah satu kisah yang terkenal di Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa Ayub ini adalah pribadi yang jujur, yang saleh dan tidak berdosa di hadapan Allah. Ya, pribadi yang jujur, saleh dan tidak berdosa ini adalah penilaian langsung daripada Allah ya. Allah sendiri yang mengatakan demikian. Ya, Allah sendiri yang menilai, berarti penilaian Allah itu benar-benar benar, ya, pasti benar dan tidak mungkin Allah itu berbohong. Ayub adalah pribadi yang saleh. Tetapi yang menjadi masalah, kenapa Ayub harus dikasih penderitaan yang luar biasa? Ya, dia sakit, ya, padahal dia orang yang sangat baik, ya, tapi dia mendapatkan penyakit yang luar biasa, hartanya hilang semuanya. Kenapa Ayub harus mendapatkan masalah seperti itu? Nah, anak-anak sekalian, Bapak mau sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin untuk kehilangan. Ya, tidak ada satu orang pun yang ingin atau mau kehilangan sesuatu. Ya, setiap dari kita pasti menginginkan memiliki sesuatu. Ya, dan kalau bisa orang yang kita kasihi selalu ada di samping kita. Kalau bisa, barang berharga yang kita dengan susah payah mendapatkannya selalu ada, ya, selalu kita miliki. Kalau bisa, pencapaian luar biasa yang sudah kita dapatkan itu terus ada atau terus ditingkatkan, jangan sampai nanti diambil alih oleh orang lain. Ya, tetapi apa yang terjadi anak-anak? Hidup itu tidak semudah seperti itu. Kalau misalnya kita gambarkan grafik garis lurus, hidup kita itu bakalan berliku-liku kayak gini, naik turun, ada kalanya naik lagi, roda. Ya, makanya hidup itu selalu diumpamakan dengan roda karena kayak gitulah hidup kita. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ya, itu namanya lika-liku kehidupan. Nah, Ayub pun mengalami hal yang sama. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah kita, termasuk Bapak sendiri, biasanya ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, kita selalu melakukan protes. Ya, kan saya sudah setia, kan saya sudah melakukan yang terbaik kepada Tuhan, kan saya sudah melayani Tuhan, kan saya sudah setia dalam pelayanan di sekolah minggu misalkan, kan saya sudah setia, sudah rajin beribadah contohnya. Kenapa? Ya, kenapa saya dikasih masalah seperti itu? Kan saya sudah, misalkan bagi seorang siswa, saya sudah rajin belajar, rajin beribadah dan lain sebagainya. Tetapi nilai saya itu jelek dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, ya, kalau kita belajar dari kisahnya Ayub dan apa yang disampaikan di dalam Ayub 22, ya, di mana di situ dikatakan tapi bahwa Ayub tidak melihat semua itu, bahwa itu bukan merupakan suatu kesalahan dari Allah, ya. Tetapi Allah punya maksud tersendiri
ketika dia menghadirkan ya suatu kejadian, ketika dia menghadirkan suatu masalah, ketika dia menghadirkan suatu ujian dalam hidup kita, Allah itu punya maksud yang lebih baik. Nah, kadang-kadang kita tidak mampu mengerti sampai pada titik ini. Kenapa? Karena apa? Memang pemikiran kita ini sangat terbatas. Kita tidak mampu untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah bagi hidup kita. Anak-anak sekalian, apa yang dipikirkan Allah itu pasti yang terbaik. Dan apa yang kita pikirkan belum tentu yang terbaik. Kita memikirkan sesuatu yang kita rancangkan baik sekaligus terhadap diri kita, belum tentu itu yang terbaik. Nah, yang kita rancangkan kadang-kadang sesuatu yang buruk terhadap diri kita, tetapi kita merasa itu yang terbaik. Ketika apa yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan tidak tercapai, kemudian kita memprotes Allah, kemudian kita melakukan kritik kepada Allah. Padahal kita harusnya tahu bahwa Allah punya rancangan yang lebih indah. Anak-anak sekalian, jadi kita manusia ya, itu adalah perpanjangan tangan Allah untuk mengerjakan perintahnya Allah di muka bumi. Tetapi selain itu, kita juga harus sadar bahwa kita ini didesain oleh Allah. Hidup kita ini dirangkai oleh Allah, ya, semacam sebuah tenunan, ya. Hidup kita, tenunan itu adalah kita. Yang buat tenunan itu adalah Allah, ya. Allah mau supaya tenunan itu modelnya nanti ada lukisan seperti apa dalam tenunan itu. Itu adalah haknya Allah. Nah, kadang-kadang kita mau supaya lukisan di dalam tenunan itu kita sendiri yang atur, ya. Padahal kan yang punya tenunan itu Allah. Kok kita yang jadinya ngatur-ngatur? Kok kita yang jadinya kecewa ketika lukisan itu nggak sesuai dengan kehendak kita? Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita belajar daripada kisah Ayub bahwa masalah hidup itu tidak akan pernah lepas dari kita. Selagi kamu bernafas, masalah itu tidak akan pernah usai. Ya, selagi kamu masih melakukan aktivitas di muka bumi, masalah hidup itu pasti akan selalu ada, ya. Tetapi bagaimana respon kita terhadap masalah itu, itulah yang penting, ya. Apakah kita mau responnya dengan bersungut-sungut? Apakah kita mau menuntut Allah? Apakah kita mau mengkritik Allah? Itu tergantung kita, ya. Tetapi ingat, Allah tidak layak dikritik. Bagaimana kita bisa mengkritik? Ya, sesuatu yang kita kritik itu adalah sesuatu yang sebenarnya kurang pas. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa rancangan Allah itu kurang pas di dalam diri kita? Sementara kita sendiri juga tahu bahwa rancangan Allah itu pasti sempurna. Nah, sekali lagi, marilah kita belajar dari kisah Ayub. Ketika ada suatu fenomena hidup yang boleh ikut memainkan kisah hidup kita, marilah kita memandang dari sudut pandang yang lain seperti yang dikatakan oleh Ayub. Ya, di dalam Ayub yang ke-22, bahwa sebenarnya Allah itu pasti selalu baik, ya. Rancangan Allah itu pasti selalu baik oleh hidup kita, ya. Marilah kita sadari, selalu ambil waktu, pikirkan, ya. Jangan mengedepankan ego kita sendiri, tetapi selalu pikirkan tentang siapa Allah kita. Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita, dan Allah yang selalu mengerti dengan keadaan kita. Mari kita sama-sama belajar. Pak Arif juga, sekalipun ketika Pak Arif membawakan devosi pada pagi hari ini, bukan berarti bahwa Pak Arif sudah sempurna, tetapi Pak Arif juga sedang berproses untuk terus bertumbuh dan menyambut rancangan Allah yang baik dalam hidup Bapak sendiri. Nah, Bapak harap kalian juga sama, teruslah berproses, teruslah berusaha, ya, menemukan kira-kira rancangan terbaik Allah dalam hidup kita itu apa, dan kerjakanlah itu sebagai tanggung jawab kita, sebagai respon kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, jika kami terus diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa, karena masih begitu banyak sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, keluarga kami yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, yang rindu untuk memuliakan nama-Mu, tapi mereka tidak mendapatkan kesempatan seperti kami ini, ya Bapak. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu merespon setiap rancangan-Mu dalam hidup kami dengan penuh rasa syukur, ya Bapak. Dengan suatu pemikiran bahwa Engkaulah yang memiliki rancangan indah dalam hidup kami, bahwa Engkaulah yang berotoritas dalam hidup kami.
Engkaulah yang menenun hidup kami, mendesainnya menjadi suatu tenunan yang sempurna. Ampuni kesalahan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menyembahmu